Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Nawang Ayu Waroma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jadwal intrakurikuler di sekolah dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baik, saya akan menjelaskan jadwal intrakurikuler pada kelas 3. Pada hari Senin, di jam 07.00 sampai 07.35 melaksanakan upacara. Jam 07.35 sampai 9.20 ada pelajaran matematika. Jam 9.20 sampai 9.50 siswa istirahat. 9.50 sampai 11.35 ada pelajaran bahasa Indonesia. 11.35 sampai 12.00 siswa melaksanakan sholat zuhur. Kemudian pada hari Selasa, jam 07.00 sampai 9.20 ada pelajaran PJOK, yaitu olahraga yang dilaksanakan di luar kelas. Jam 9.20 sampai 9.50 siswa istirahat. 9.50 sampai 11.35 ada pelajaran lagi, yaitu bahasa Indonesia. 11.35 sampai 12.00 ada pelajaran PKN. Jam 12.00 sampai jam 13.00 siswa melaksanakan sholat zuhur. Pada hari Rabu, jam 07.00 sampai jam 8.10 ada mata pelajaran PKN. Jam 8.10 sampai 9.20 ada pelajaran fikih. Jam 9.20 sampai 9.50 istirahat. Jam 9.50 sampai 11.35 yaitu ada mata pelajaran SPDB, seni, budaya, dan keterampilan. Jam 11.35 sampai 12.00 siswa melakukan sholat zuhur. Jam 12.00 sampai jam 13.00 ada mata pelajaran SKI. Pada hari Kamis, jam 07.00 sampai jam 8.10 ada pelajaran Aqidah Akhlak. 08.10 sampai 9.20 mata pelajaran matematika. Jam 9.20 sampai 9.50 siswa istirahat. Jam 9.50 sampai 11.35 ada pelajaran bahasa Indonesia. Jam 11.35 sampai 12.00 siswa melaksanakan sholat zuhur. Kemudian pada jam 12.00 sampai 13.00 melaksanakan religi. Religi ini dilakukan di dalam kelas, yaitu dengan melakukan tadarus Al-Quran atau membaca juz amma di dalam kelas. Kemudian pada hari Jumat, pada jam 07.00 sampai 07.35 melaksanakan apel pagi di depan kelas dan melaksanakan infak pada setiap Jumat. 07.35 sampai 9.20 ada pelajaran matematika. Jam 9.20 sampai 9.50 siswa istirahat. Jam 9.50 sampai 11.00 ada pelajaran bahasa Jawa. Kemudian pada hari Sabtu, pada jam 07.00 sampai 8.10 ada pelajaran bahasa Inggris. 08.10 sampai 9.20 ada pelajaran Quran hadis. Jam 9.20 sampai 9.50 siswa istirahat. Dan yang terakhir pada jam 9.50 sampai 11 ada pelajaran bahasa Arab. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya apa definisi dari profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila di sini yaitu merupakan profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan dapat diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik. Nah, kemudian profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi atau yang disebut dengan sebagai P5. Apa saja profil pelajar Pancasila tersebut? Yang pertama yaitu dimensi pertama, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, di mana pada dimensi ini kualitas keimanan dan ketakwaan pelajar Indonesia tercermin dalam sikap dan perilaku yang dapat diamati. Elemennya terdiri dari akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Kemudian dimensi kedua yaitu berkebinekaan global. Perbedaan bukan suatu ancaman, tetapi kekayaan yang saling melengkapi dan menyatukan bangsa Indonesia. Elemennya terdiri dari
mengenal dan menghargai budaya, kemampuan interaksi interkultural, refleksi, dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Kemudian dimensi yang ketiga yaitu gotong royong. Gotong royong di sini yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar dan tercapai tujuan. Elemennya terdiri dari kolaborasi, kepedulian, dan berbagi sesama di lingkungan. Kemudian dimensi yang keempat yaitu kreatif. Kreatif di sini yaitu kemampuan memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak bagi diri sendiri maupun orang lain. Elemennya terdiri dari menghasilkan gagasan yang original, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, dan memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Kemudian dimensi yang kelima yaitu dimensi bernalar kritis. Kemampuan ini yaitu merupakan kemampuan berpikir secara adil dan terbuka sehingga dapat membuat keputusan secara tepat berdasarkan data dan fakta yang mendukung. Elemennya yaitu terdiri dari memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kemudian dimensi yang terakhir yaitu mandiri. Dimensi mandiri ini merupakan kemampuan mengenali potensi dan kekurangan diri melalui kegiatan refleksi untuk dapat mengevaluasi, mengidentifikasi, menganalisasi situasi diri dan lingkungannya sehingga dapat menentukan strategi terbaik. Elemennya terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi dan regulasi diri. Nah, kemudian contoh dari proyek tadi yaitu di sini saya mengambil dimensi berkebinekaan global dengan tema kearifan lokal, di mana tema ini dipilih dengan tujuan agar peserta didik mengenal identitas dan karakteristik negara, berbagai keragaman budaya, serta ciri khas setiap daerah, sehingga mereka memahami identitas dirinya sebagai anak Indonesia, serta bangga menjadi anak Indonesia. Nah, pada kearifan lokal di sini yaitu siswa melakukan eksplorasi budaya Nusantara dengan kunjungan ke tempat membatik yang ada di daerah tempat tinggal siswa. Nah, di sini merupakan langkah-langkah kegiatan proyek yang dilakukan siswa yaitu yang pertama, para murid melakukan kunjungan atau riset terhadap kain khas daerah mereka. Nah, di situ terdapat gambar siswa sedang melakukan kunjungan di tempat membatik di daerah tempat tinggal mereka. Kemudian, contoh kain khas batik Blitar yaitu batik Cakrapala. Nah, gambarnya bisa dilihat pada gambar tersebut. Kemudian, setelah siswa memperoleh informasi dari kunjungan, kemudian guru memberi arahan atau bimbingan kepada siswa untuk melakukan praktek membatik di sekolah. Nah, di sini terdapat dokumentasi siswa sedang melakukan praktek bersama-sama membatik. Nah, gambarnya bisa dilihat di sini. Nah, baik. Kemudian setelah melakukan praktek, kemudian di akhir proyek siswa melakukan pameran hasil karyanya. Nah, di sini terdapat siswa sedang menampilkan karyanya dan dihadiri oleh peserta lainnya. Nah, kemudian di bawah ini merupakan contoh hasil karya siswa. Baik. Itulah penjelasan saya tadi mengenai jadwal intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.